PT MRT Jakarta Perseroda menyebutkan pengembangan berbasis transit atau Transit Oriented Development atau TOD dapat memberikan efek ganda sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi di sekitar area transit seperti MRT Jakarta. Hal ini disampaikan TOD Planning Department Head MRT Jakarta, Sagita Devi, dalam rangkaian MRTJ Fellowship Program 2026 di Transhub Jakarta pada Kamis 30 Juli. Dalam hal ini, ia juga menyebut fokus strategis pengembangan TOD untuk konektivitas pejalan kaki melalui integrasi stasiun dan bangunan secara mulus atau seamless. Jadi mungkin visi kedepannya mudah-mudahan dengan kita bisa increasing mobility itu sendiri, life quality-nya juga tetap meningkat gitu. Jadi di sini yang sudah bisa dirasakan mungkin dengan adanya lebih banyak konektivitas pejalan kaki, terus juga revitalisasi Jalan Sudirman sepanjang Sudirman Tamrin ini yang dari dulu di fase 1 sudah kita lakukan. Sagita menambahkan fokus lainnya dari TOD ini, pihaknya akan memaksimalkan potensi komersial guna menciptakan infrastruktur mandiri seperti Blok M Hub yang kini menjadi lokasi transit yang inklusif serta terintegrasi. Selain itu, pengembangan berbasis transit atau TOD ini diharapkan dapat meningkatkan potensi pariwisata perkotaan di Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino akan berlangsung hingga kuartal pertama 2027 dengan intensitas kategori kuat. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menjelaskan kondisi ini berdampak langsung terhadap pengurangan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Dalam konferensi pers di Jakarta Kamis 30 Juli, ia mengatakan fenomena El Nino telah aktif yang dapat memicu musim kemarau dengan kondisi lebih kering dan durasi yang lebih panjang. Berdasarkan prediksi, curah hujan dengan kategori tinggi baru muncul di beberapa wilayah di Indonesia pada Oktober dan November 2026. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan paling tidak hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori kuat. Memasuki bulan Oktober hingga November 2026, curah hujan kategori tinggi mulai diperkirakan muncul di beberapa wilayah. BMKG juga merekomendasikan sejumlah sektor seperti pertanian, sumber daya air, energi hingga kesehatan untuk melakukan mitigasi atau pencegahan terhadap dampak dari fenomena El Nino di Indonesia. Guna menjaga produktivitas kebun kopi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bondowoso menggelar pendampingan melalui penyuluhan pertanian lapangan sebagai persiapan sebelum melaksanakan peremajaan tanaman kopi milik para petani. Kepala DPKP Bondowoso, Kamis 30 Juli mengatakan, pada tahun ini Bondowoso mendapat dukungan peningkatan produksi kopi dari Kementerian Pertanian berupa bantuan bibit kopi untuk program peremajaan sekitar 1.700 hektar lahan yang ada di lereng Gunung Ijen, Raung, dan Pegunungan Argopuro. Bantuan bibit kopi akan disebar di lereng Pegunungan Argopuro dan Ijen karena ketiga wilayah ini merupakan sentra penghasil kopi Arabica dan Robusta. Selain itu, DPKP Bondowoso juga mencari solusi lain mengatasi musim kemarau di wilayah perkebunan kopi. Bisa mungkin nanti bagaimana juga kita mensiasati cuaca, terutama perlakuannya kalau nanti kemarau terlalu panjang, ada enggak nanti pengairannya yang bisa kita usahakan. Ini kita masih juga mencoba mencari terobosan, kalau mungkin ada sumber mata air bisa dialirkan melalui perlimbaan, kita bantu melalui perlumbaan. Kalau di situ bisa dilakukan pengeboran untuk membantu pengairan, juga kita lakukan pengeboran. Peremajaan dilakukan dengan harapan dapat mendongkrak produksi kopi di ketiga lokasi ini, mengingat perubahan musim pada tahun ini berdampak pada produktivitas kopi Arabica dengan rata-rata mengalami penurunan dari 25 ton per kebun, kini hanya menghasilkan 10 ton biji kopi. Beruntung, penurunan hasil panen kopi ini masih diimbangi dengan peningkatan harga kopi yang naik sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram.